Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kalian berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang bijak pernah bertanya, mengapa manusia punya dua tangan, tapi hanya punya satu mulut? Apa jawabannya? Supaya manusia sedikit bicara, banyak bekerja. Orang bijak juga bertanya, mengapa manusia punya dua telinga, tapi hanya punya satu mulut? Apa jawabannya? Supaya manusia sedikit bicara, banyak mendengarkan. Orang bijak berkata, hidup ini akan lebih damai kalau kita sedikit bicara, banyak mendengarkan. Dan kalau ini kita renungkan, memang ada juga benarnya. Betapa banyak pertengkaran, perselisihan, permusuhan terjadi di dalam kehidupan bersama, entah itu dalam komunitas gerejawi, komunitas hidup membiara, masyarakat, bahkan rumah tangga, karena prinsip yang digunakan bukan sedikit bicara, banyak mendengarkan, melainkan sedikit mendengarkan tetapi banyak sekali berbicara. Dalam bacaan Injil tadi dikisahkan bahwa Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka sedikit mendengarkan tetapi terlalu banyak bicara. Ketika Yohanes Pembaptis datang dan mengajak mereka untuk berpuasa atas segala dosa yang telah mereka lakukan, serta berkabung atas hukuman yang akan menimpa, mereka tidak mendengarkan. Apa kata mereka? Jangan dengarkan Yohanes Pembaptis itu. Ia terlalu berlebihan. Kita ini anak-anak Abraham, maka kita tidak mungkin akan dihukum. Berpuasa dan berkabung boleh-boleh saja, tapi yang wajar-wajar sajalah. Yang lain berkata, Yohanes Pembaptis itu sudah terlalu lama tinggal di padang gurun, sudah terlalu lama bergaul dengan roh-roh jahat, maka sudah tidak waras lagi. Ketika Yesus datang dan mengajak mereka untuk bersuka cita atas pengampunan Allah yang berlimpah, mereka juga tidak mendengarkan. Apa kata mereka? Jangan dengarkan Yesus, ia kurang menghormati Taurat. Coba lihat, dia dan para muridnya jarang berpuasa. Hampir setiap hari kerjanya hanya bergaul dan makan minum dengan para pendosa. Ia tidak waras lagi. Mereka punya telinga, tetapi tidak mau mendengarkan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Diajak menangis dan meratap oleh Yohanes Pembaptis, tidak mau. Diajak bergembira dan menari oleh Yesus, tidak mau juga. Singkatnya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini
menurut Yesus, telah menutup telinga dan hati bagi sabda Allah. Dan hal ini memang sudah dinubuatkan dalam Yeremia bab 6 ayat 10. Firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka tidak menyukainya. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang bagaimana dengan kita? Tadi di awal saya katakan, orang bijak berkata, hidup ini akan lebih damai kalau kita sedikit bicara dan banyak mendengarkan. Justru karena itulah kita punya satu mulut dan dua telinga. Telinga ini bukan sekedar aksesoris supaya kita tampak lebih tampan dan cantik. Telinga ini memang fungsinya untuk mendengarkan sabda Allah. Bentuk telinga kita pada dasarnya sama. Memang ada sedikit perbedaan di sana-sini, tapi bentuk dasarnya sama saja. Tapi walaupun bentuk dasarnya sama, kualitasnya berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang lumayan baik, tapi juga ada yang sama sekali tidak baik. Maka tanggapan kita terhadap sabda Allah juga berbeda-beda. Ada yang sadar, ada yang tidak. Ada yang sadar, habis itu tidak sadar lagi. Ada yang bertobat, ada yang tidak. Ada yang bertobat, habis itu berdosa lagi. Kalau kita sadar bahwa kualitas telinga kita jelek, baiklah kita datang pada Tuhan dan minta supaya Dia menyunat telinga kita. Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 berkata, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Mintalah agar Tuhan sendiri menyunat telinga kita. Apa artinya? Artinya bukan memotong telinga sehingga tidak punya telinga lagi. Menyunat telinga artinya membuang dari telinga kita segala hal yang menghambat kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Apa saja yang perlu dibuang dari telinga kita? Coba perhatikan baik-baik. Dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 tadi dikatakan begini, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Ini artinya hati sama dengan telinga, telinga sama dengan hati. Yang dimaksud dengan telinga adalah hati. Menyunat telinga artinya menyunat hati. Buanglah dari hati kita segala hal yang menghambat kita mendengarkan dan mentaati sabda Tuhan. Apa saja yang perlu kita buang? Sangat banyak. Iri hati, kesombongan, ketamakan, dan kroni-kroninya. Saudara-saudari yang terkasih, telinga dan pendengaran juga ada hubungannya dengan keseimbangan. Orang yang pendengarannya terganggu, keseimbangan juga terganggu. Itulah sebabnya mengapa orang yang tidak mendengarkan sabda Allah mudah goyah dan mudah juga jatuh. Itulah sebabnya mengapa orang yang tidak mendengarkan sabda Allah tidak pernah bisa berdiri teguh. Orang yang tidak mendengarkan sabda Allah tidak seimbang hidupnya. Maka baiklah kita menjadi bar kokhma, artinya anak hikmat, yaitu menjadi orang-orang yang sungguh mendengarkan sabda Allah dan sungguh mentaatinya. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesaya bab 50 ayat 4. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, perkenankanlah kami menikmati kehadiran-Mu bila kami saling menaruh cinta kasih, dan semoga dapat merasakan bahwa Engkaulah yang menarik hati kami untuk saling membantu
dan membangun perdamaian. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.